Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-khamisatu rak'atani ba'dal wudu' mustahabbatani li'anna al-wudu'a qurbatun wa maqsudaha as-salatu wal ahdatsu 'aridatun. Li'anna al-wudu'a qurbatun wa maqsuduha as-salatu wal ahdatsu 'aridah. Farubbama yatra'u al-ahdatsu qabla salah fayantakidul wudu wa yadi'us sa'yu fal mubadaratu ila rak'ataini istifa'an li maqsudil wudu qabla al fawat wa urifa dhalik bi hadits Bilal idz qala sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fara'aitu Bilalan biha faqultu li Bilal bima sabaqtani ilal jannah faqala Bilal la a'rifu syai'an illa anni la uhdi wudu'an illa usalli akibahu rak'ataini ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pasal mengenai salat sunat wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu itu disunatkan. Baik niatnya usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala atau sunat mutlak 2 rakaat boleh juga, atau sembahyang lain daripada sembahyang sunat wudu boleh juga. Pokoknya apabila kita berwudu dalam waktu nang kada lawas kita sembahyang, maka gugurlah sudah tuntutan melaksanakan sunat wudu itu. Nah, tetapi kalau kita bernazar untuk melaksanakan sunat wudu, nah itu mau kada mau niatnya mesti usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Umpamanya bernazar hendak sembahyang sunat wudu, nah itu niatnya kada kawan lain mesti usalli sunnatal wudu. Karena wudu adalah pendekatan kepada Allah dan tujuannya itu wudu adalah salat. Sedangkan hadas pembatal wudu artinya, sedangkan hadas adalah perkara yang datang kemudian. Maka kadang-kadang hadas itu datang sebelum salat, maka wudu menjadi rusak batal dan sia-sialah usaha itu. Jadi hendaknya begitu kita selesai berwudu, berpakaian sunat wudu dulu digawi supaya tujuan wudu itu kasampaian, karena wudu tujuannya untuk salat. Kalau kita berwudu sembahyangnya lagi setengah jam umpamanya atau lagi sejam, barangkali batal di tengah itu, nah sia-sia wudu. Sagenang apa wudu? Wudu hanya wasilah perantara untuk sembahyang. Nah, supaya jangan sia-sia, tuntung berwudu, berpakaian, tutup aurat, hadap kiblat, sembahyang sunat wudu. Maka bersegera kepada 2 rakaat itu adalah sebagai pemenuhan tujuan wudu sebelum keluputan.
Jadi waktunya sunat wudhu itu begitu selesai berwudhu, pakaian tuntung sembahyang sunat wudhu. Nah itu yang paling mu'tamad, yang paling kuat. Ada lagi yang mengatakan bahwa waktu sunat wudhu itu habis kalau yang batal wudhu. Selama wudhu belum batal masih boleh sembahyang sunat wudhu. Ada juga pendapat demikian, namun itu pendapat lemah. Jadi mau kita berwudhu, pakaian sembahyang. Kalau besar dibawa makan, nah itu sudah habis waktu sunat wudhu. Habis sudah waktu sunat wudhu. Karena tergawe perbuatan lain, terhalang oleh perbuatan lain. Jadi sembahyang sunat wudhu itu 2 rakaat. Oleh para ulama dijelaskan bahwa rakaat pertama bacaannya Fatihah, disambung ada ayatnya, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Itu kada hafal kuliah gantiannya. Rakaat yang kedua Fatihah, ada juga ayatnya, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Kada hafal itu qul huwallahu ahad. Nah, andai kata kita berwudu lalu masuk masjid, nang mana nang kita perbuat sembahyang sunat wudu kah nang bagus, atau tahiyatul masjid kah berdahulu, atau diimbayakan kedua-duanya, atau cukup sebuting aja. Ada yang berpendapat kalau kita masuk masjid, baudu, tuntung baudu, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid mencakup sudah sunat wudu, di dalamnya. Atau kita masuk masjid sembahyang sunat wudu mencakup di dalamnya tahiyatul masjid. Cuman yang paling baik masuk masjid tahiyatul masjid dahulu 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Itu yang paling baik. Tahiyatul masjid 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Ada lagi 4 rakaat sekaligus, niatnya 2. Usalli 4 rakaatin atau usalli tahiyatul masjid wa sunatul wudu 4 rakaat lillahi ta'ala. Aku sembahyang tahiyatul masjid dan sunat wudu 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kedua-duanya termasuk di situ, ada juga. Cuma di antara sekian banyak pendapat khilaf tadi, yang diutamakan di situ adalah masuk masjid tahiyatul masjid, hanya 2 rakaat pulang sunat wudu. Nah, itu yang paling baik. Maka bersegera kepada 2 rakaat itu adalah sebagai pemenuhan tujuan wudu sebelum keluputan, di mana hal itu diketahui dengan hadis Bilal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu Bilalan fiha faqultu li Bilalin bima sabaqtani ilal jannah faqala Bilal la a'rifu syai'a illa anni la uhditsu wudu'an illa usalli aqibahu rak'ataini. Artinya ujar Bilal, ujar Nabi kita, saya masuk surga lalu saya melihat Bilal ada padanya. Maka saya berkata kepada Bilal, dengan apakah kamu mendahului saya ke surga? Lalu Bilal menjawab,
saya tidaklah mengetahui sesuatu melainkan tidaklah saya membaharui wudu melainkan setelahnya saya salat 2 rakaat. Nah, jadi ini amalan Bilal. Amalan Bilal sambil berwudu sembahyang 2 rakaat, berwudu sembahyang 2 rakaat, berwudu sembahyang 2 rakaat. Dan sembahyang sunat wudu ini sudah dijelaskan pada minggu dahulu, boleh kita laksanakan kapan aja waktunya. Baik imba asar, baik imba subuh, baik terbenam matahari, baik tergelincir matahari. Sembahyang sunat wudu itu boleh dilakukan kapan aja. Kenapa? Karena sembahyangnya punya sebab sebelumnya, yaitu wudu tadi sebabnya. Nah, jadi amaliyah Bilal yang menunjul adalah bahwa si Bilal ini bila mana dia berwudu pasti sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Pasal salat 2 rakaat ketika masuk rumah dan ketika keluar rumah. Disunatakan juga sembahyang 2 rakaat ketika masuk rumah dan ketika hendak keluar dari rumah. Ini amunnya meninggalkan rumah nang lawas. Arti pengertian lawas itu bukan nang tiap jam turun naik kada. Bisukan misal ke toko, ke pasar, ke kabun, kena kamarian pajang bulik. Nah itu. Jadi bisukan sebelum keluar rumah sembahyang 2 rakaat, hanya turun pada rumah. Kayaknya buliknya sampai di rumah sembahyang pulang 2 rakaat. Itu sunat juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika makhrajas su wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika madkhalas su. Artinya apabila kamu keluar dari rumahmu maka salatlah 2 rakaat. Ini salatnya mutlak saja. Usalli raka'atain lillahi ta'ala. Maka salatlah 2 rakaat. Yang mencegahmu akan keluarnya kejahatan. Dan apabila kamu masuk rumahmu maka salatlah 2 rakaat yang mencegahmu dari masuknya kejahatan. Sembahyang nang apakah? Asal sembahyang. Masuk rumah sembahyang, keluar rumah sebelumnya sembahyang. Misalnya masuk rumah kamarian imba asar, berwudu, tuntung berwudu, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat wudu iya juga ngarannya, sembahyang masuk ke dalam rumah termasuk juga. Di dalam pengertian ini adalah seluruh urusan yang ia baru mulai dari apa yang ia lakukan. Di dalam pengertian ini adalah seluruh urusan yang ia baru mulai dari apa yang ia lakukan. Oleh karena itu terdapat 2 rakaat ketika ihram. Orang hendak berihram. Usalli sunatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hanya berniat nawaitul umrah misal wa ahramtu biha lillahi ta'ala. 2 rakaat ketika mulai bepergian. Orang hendak musafir, sunat juga sembahyang, sunat safar. Dan 2 rakaat ketika kembali dari perjalanan dari musafir, ya ini di dalam masjid sebelum masuk rumah. Orang datang musafir jauh itu sebelum masuk rumah disunatkan singgah dulu di masjid sembahyang 2 rakaat.
Seluruhnya itu maksur datang dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sholihin apabila makan satu kali ia salat 2 rakaat. Mbah makan sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat mutlak aja, bukan sunat makan, enggak ada, sembahyang sunat mutlak. Sebagai bentuk pensyukuran kepada Allah atas anugerah makanan itu. Bayar. Tapi orang makannya sekali sehari aja juga. Kita makan 4-5 kali sehari. Sebagian sholihin apabila makan satu kali ia salat 2 rakaat, dan apabila minum sekali maka ia salat 2 rakaat. Demikian juga dalam setiap urusan yang diperbuatnya. Dan permulaan segala urusan sayogianya untuk diambil berkah padanya dan ingat kepada Allah Azza wa Jal, dan itu atas 3 tingkatan. Sebelum kita berurusan, sebelum melakukan sesuatu untuk mengambil berkah, kita disuruh ingat kepada Allah. Nah, cara ingatnya kepada Allah itu macam apa? Ada 3 tingkatan. Pertama, sebagiannya berulang berkali-kali seperti makan dan minum, maka padanya dimulai dengan nama Allah Azza wa Jalla, itu sudah cukup. Makan supaya dapat berkah apa yang dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Minum supaya dapat berkah apa yang diminum, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu berulang kali. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Artinya setiap urusan yang baik penting yang padanya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus, kurang barakah. Yang disuruh mengucap bismillahirrahmanirrahim itu kita memulai satu urusan, satu perkara yang dianggap penting. Macam ambil ratik, membuang sampah, itu ada perlu bismillah, karena itu bukan zibalin, bukan perkara yang dianggap zibalin. Nah, perkara yang dilakukan berulang-ulang cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sesuatu yang tidak sering berulangnya dan baginya berkesan. Ada sesuatu yang kada rancak terjadi, yang kada sering terjadi, tapi baginya berkesan. Seperti akad nikah, memulai nasihat dan musyawarah rapat, maka disunnatkan padanya untuk memulai dengan memuji Allah. Mulai bernasihat sebelum membuka musyawarah, itu dimulai mukaddimahnya dengan alhamdulillah. Nah, khatib di mimbar itu adalah bismillah. Kada sunatnya bismillah, langsung aja alhamdulillah. Nah, karena ini kada berulang-ulang hari-hari, kada berulang-ulang dan berkesan. Orang yang mengawinkan baik pangulo baik kuitannya berkata alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah bismillah. Kada dahulu bismillahirrahmanirrahim, kada ada. Karena kada disuruh bismillah di situ. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zawwajtuka ibnati. Artinya segala puji bagi Allah, semoga rahmat dilimpahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku. Nah, itu biasanya. Orang yang menerima, si lelakiannya menjawab, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qabiltun nikah. Segala puji bagi Allah, semoga rahmat dilimpahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terima pernikahannya. Nah, cuma rancak kita panguluh aja, alhamdulillah nih tuh lakiannya ada. Padahal disuruh juga. Jadi bukan hanya pengulo, bukan hanya kuitannya nama mengucap alhamdulillah salawat, tapi laki-lakinya pun sebelum ulun terima itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulun terima menikahi, nah macam itu maka. Jadi di situ diambil paham, diambil pengertian. Kalau si laki-laki ini tuh lambat menjawab ulun terima tuh, tak lambat menjawab ujar pengulu 50.000 rupiah, tak lambat inya menjawab, tapi lambatnya itu masih sedikit ketimbang inya mengucap alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulun terima. Nah, emang itu aja sekadar lambatnya, kada usah diulangi nikahnya. Kecuali lambat bener ha, 50.000 rupiah gana hanyar ulun terima, nah hanyar itu diulangi. Amun lambatnya itu kada sampai masaknya dengan perbandingan orang mengucap alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulun terima, masih sah aja lagi itu. Nah, jadi untuk memulai akad nikah atau menjawab nikah itu kada dianjurkan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi disuruh memuji alhamdulillah, salawat atas Rasulullah. Adat para sahabat radhiyallahu anhum pada memulai penunaian risalah, nasihat dan musyawarah adalah mendahulukan tahmid, pujian bagi Allah. Yang ketiga, sesuatu yang tidak berulang dan apabila terjadi maka terus menerus dan ia mungkin mengalaminya, seperti bepergian, hendak musafir tadi, membeli rumah baru, ihram, dan sesuatu yang berlaku pada tempatnya seperti ihram misalnya, maka disunatkan mendahulukan 2 rakaat atasnya. Rumah hanyar, sembahyang 2 rakaat. Hendak musafir, sembahyang 2 rakaat. Serendah-rendahnya keluar dari rumah dan masuk kepadanya, karena itu jenis perjalanan yang dekat. Hendak keluar rumah disunatkan juga sembahyang 2 rakaat, masuk rumah pun disunatkan sembahyang 2 rakaat. Pasal salat sunat istikharah, barang siapa yang bermaksud dengan sesuatu urusan dan ia tidak mengetahui akibatnya dan tidak tahu bahwa kebaikan itu pada meninggalkannya atau dalam maju kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahnya untuk salat 2 rakaat. Yang pada rakaat pertama ia membaca Fatihatul Kitab dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ini 2 perkara atau lebih nang kita kada kau memutuskan nang mana nang lebih baik atau nang mana akibatnya yang terbaik. Kalau sudah jelas baik sebuting daripada sebutingnya, kan perlu istikharah lagi. Nang disuruh istikharah ini nang kita kada tahu baiknya nang mana antara 2 ini.
Misalnya hendak berdagang pancarikinan kah, hendak berdagang baju jadi kah, nah itu kada tahu, nanti istikharah. Amun baiknya aku baik membaca Quran kah, baik ke pasar kah, kada perlu istikharah itu, jelas sudah baik membaca Quran. Atau sekolah umum kah, ke sekolah agama kah, mana baiknya, kada perlu istikharah itu. Istikharah disuruh apabila kita kada kau membedakan, kada tahu akibat apa yang akan terjadi dari keputusan yang kita ambil itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahnya untuk salat 2 rakaat, yang pada rakaat pertama ia membaca Fatihatul Kitab dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Usalli sunnatal istikharah. Usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuntung apabila ia telah selesai maka ia berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa barik li fihi thumma yassirhu li. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur li al khaira aina makana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu untuk dipilihkan dengan ilmu-Mu. Saya mohon diberi kekuasaan dengan kekuasaan-Mu, dan saya mohon kepadamu anugerah-Mu yang besar, karena sesungguhnya Engkau maha kuasa dan saya tidak kuasa, dan Engkau maha mengetahui sedangkan saya tidak tahu, dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, pada agamaku, duniaku, kesudahan urusanku, kesegeraannya, dan nantinya dunia dan akhiratnya, maka kuasakanlah sesuatu itu bagiku dan berkahilah bagiku padanya, kemudian mudahkanlah urusan itu bagiku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan itu buruk bagiku dalam agamaku, duniaku, kesudahan urusanku, kesegeraan dan nantinya dunia dan akhiratnya, maka palingkanlah aku daripadanya dan palingkanlah ia daripadaku, dan kuasakanlah kebaikan bagiku dimanapun kebaikan itu berada. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, imbah itu tuntung baca doa nang mana timbul di hati kita geritik A misalnya, nah itu nang kita ambil, atau B nang kita ambil. Tuntung baca doa ini masih kadiri juga kesimpulan lagi, disuruh pulang istikharah, ulangi, baca pulang doanya, kadiri juga kesimpulannya lagi istikharah sampai ada kesimpulannya. Kada disuruh kita bercabut tuh kada diajarkan. Cabut lut sudah diandak, iya lawan tidak, dibuat dalam botol kayaknya betuntong sembahyang baca doa dikuncang digugurakan sebuting tidak umpamanya. Nah itu kada disuruh, kada ada peraturan macam itu. Nang ada cuma disuruh kita menakuni hati kita. Bila hati kita kada kau menjawab, ulangi pulang sampai beberapa kali istikharahnya.
Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah dalam seluruh urusan sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al-Qur'an kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'ataini summa liyusammil amra wa yad'uhu bima dzakarnahu." Artinya, apabila salah seorang di antaramu bermaksud pada sesuatu urusan, maka hendaklah ia salat 2 rakaat. Kemudian ia sebutkan urusan itu dan berdoa dengan apa yang telah kami sebutkan tadi. Sebagian hukama berkata, barang siapa yang diberikan 4 hal, maka ia tidak terhalang dari 4 hal. Siapa diberi Allah 4 perkara, maka dia tidak terhalang untuk mendapatkan 4 perkara yang lainnya. Barang siapa yang diberikan syukur, maka ia tidak terhalang dari tambahan nikmat Allah Ta'ala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah pasti ditambah oleh Allah. Pasti ditambah oleh Allah. Barang siapa yang diberikan tobat, maka ia tidak terhalang dari diterima. Dalam hati nih ada geritik, ada dorongan untuk bertobat kepada Allah. Nah, itu artinya sinyal dari Allah supaya kita bertobat, karena Allah membuka pintu tobat bagi diri kita. Bila dalam hati kita ada geritik untuk bertobat, tobatnya saat itu Allah menerima tobatnya. Nah, bila dalam hati kita ada geritik untuk tobat kepada Allah, tapi kada dilayani, hatinya sudah mendorong sadang tobat, kaina, kayaknya kada mau datang lagi dorongan itu. Bila timbul ada geritik hati, suruhan untuk aku ini sadang bertobat, tobat ya saat itu Allah menerima, karena saat itu Allah membuka pintu tobat kepada kita. Barang siapa yang diberikan istikharah, maka ia tidak terhalang dari yang terpilih. Bila orang menggawe sembahyang istikharah, pasti dapat pilihan yang terbaik. Dan barang siapa yang diberikan musyawarah, maka ia tidak terhalang dari kebenaran. Orang tuh akun bermusyawarah, pacang bujur tuh orang tuh artinya. Pasal salat hajat. Barang siapa yang disempitkan oleh sesuatu urusan dan keperluan dalam kebaikan agama dan dunianya, mendesak sampai suatu urusan yang sulit atasnya, maka hendaklah ia mengerjakan salat ini, salat hajat. Usalli sunnatal hajah. Aku sembahyang sunat hajat. Jadi sembahyang sunat hajat ini harus terencana. Kada kawat dadakan. Mendadak na sembahyang hajat. Misalnya melihat orang sembahyang hajat, umpat sembahyang hajat, kada mau. Aturan orang sembahyang hajat itu, kita ini ada hajat kepada Allah sesuatu misalnya. Nah, lalu kita berwudu dengan sebaik-baik wudu. Segala yang sunat wudu kita laksanakan, segala yang makruh wudu ditinggalkan. Isbagul wudu, asbigil wudu, ujar Rasulullah, sempurnakan wudu dulu. Nah, jadi artinya dorongan sembahyang hajat itu mulai belum berwudu sudah ada. Mulai belum berwudu, ada hendak sesuatu yang sulit dicapai, berwudu dengan wudu yang sebaik-baiknya. Tuntung berwudu, sembahyang sunat hajat tadi. Nah, sunat hajat ini ada ratusan macam,
Ada yang datang dari Rasulullah, ada yang dari sahabat, ada yang dari tabi'in, ada yang dari ulama, macam-macam cara sembahyang hajat sesuai dengan pengalaman mereka tentang mujarabnya itu salat hajat. Telah diriwayatkan dari Wuhaib ibnul Wardi bahwasanya ia berkata, sesungguhnya sebagian doa yang tidak tertolak adalah seorang hamba salat 12 rakaat. Nah, sembahyang hajatnya 12 rakaat, 2 2 2 2. Pada setiap rakaat ia membaca Ummul Kitab, ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Ke-12 rakaatnya macam itu. Apabila ia telah selesai maka ia bersungkur sujud, kemudian membaca. Hafal maka bacaannya sujud, Bang. Subhanalladzi labisa al-izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attaba bil majdi wa takarrama bihi subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah subhanalladzil fadli wal dzil manni wal fadli subhanalladzil izzi wal karam subhanalladzit tawli as'aluka bima agadil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil ammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, artinya maha suci zat yang mengenakan kemuliaan dan menyatakan dengannya. Maha suci zat yang berpakaian dengan kemuliaan dan menjadi mulia dengannya. Maha suci zat yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Maha suci zat yang tidak seyogianya tasbih pemahasucian kecuali baginya. Maha suci zat yang mempunyai pemberian dan anugerah. Maha suci zat yang memiliki kemuliaan dan kemurahan. Maha suci zat yang memiliki kekuasaan. Saya mohon kepadamu dengan tempat ikatan kemuliaan dari arasmu, puncak rahmat dan dari kitabmu, dan dengan namamu yang maha agung dan keagunganmu yang maha tinggi, dan kalimat-kalimatmu yang sempurna dan umum, yang tidak dilampaui oleh orang yang baik dan orang yang keji, agar engkau memberikan rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian ia memohon hajatnya yang tidak ada kemaksiatan padanya, maka insya Allah Azza wa Jal dikabulkan permohonannya. Nah, ini sampai sunat hajat menurut riwayat Wuhaib ibnul Wardi. Wuhaib berkata, telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan, janganlah kamu ajarkan doa itu kepada orang-orang bodohmu, maka mereka tolong menolong dengannya untuk maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, sembahyang hajat yang paling nyaman, yang paling ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang hajat nang bacaannya rakaat pertama Fatihah lawan ayatul kursi. Jadi di situ kada bismillah lagi, mahwaladhdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Rakaat yang kedua Fatihah lawan amanar rasul. Yang bismillah juga langsung aja waladhdallin amin amanar rasul. Sujud terakhir kada panjang, biasa aja. Subhanallah a'la 3 kali. Sujud akhirnya kada panjang, biasa. Nah, yang betuntong kena sembahyang itu hanya berdoa. Doanya pun yang diajarkan oleh Nabi juga. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nah, terusnya. Nah, itu doanya. Ada panjang juga doanya. Nah, itu sembahyang hajat yang paling inting dan dari Rasulullah. Jadi bagi orang-orang yang menjalani jalan Allah, sembahyang hajat ini diperlukan setiap malam. Hajatnya apa? Supaya besok hari sampai ke malam berikutnya diselamatkan Allah daripada dosa dan maksiat.
Itu hajat yang pertama. Yang kedua, kepada Allah agar diselamatkan daripada bala bencana yang membawa kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Yang ketiga, minta dimudahkan rezeki yang halal yang membawaku kepada taat dan ibadah kepadamu. Ya minimal 3 itu. Yang hajat tiap malam, supaya mulai saat itu sampai saat berikutnya dilindungi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya nampaknya panjang tadi, cukup 2 rakaat tadi. Asal tiap malam kita ada sembahyang hajat sebagai bukti fakirnya kita, berhajatnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat hajat ini bukti bahwa kita berhajat kepada Allah, bahwa kita perlu kepada Allah, perlu kepada perlindungannya, rahmatnya dan anugerahnya. Nah, ini baiknya orang yang sembahyang hajat. Orang yang sembahyang hajat, orang yang merasa dirinya kada mampu berbuat apa-apa. Orang yang mau sembahyang hajat berarti orang yang merasa dirinya fakir. Orang yang sembahyang hajat berarti orang yang merasa dirinya kada berdaya upaya. Lalu ingin sembahyang hajat minta kepada Allah. Nah, ini bagusnya sembahyang hajat. Kalau orang yang kada sembahyang hajat itu merasa dirinya kaya, merasa dirinya mampu berbuat apa sekehendaknya, kada perlu sembahyang hajat. Nah, ini. Jadi sembahyang hajat merupakan amaliyah rutin yang mesti digawe setiap malam, baik oleh laki-laki maupun kaum perempuan. Nah, hingga situ faslun salatut tasbih. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم